Ya, assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan bahas kembali tentang bentuk bumi persegi berdasarkan kitab suci Samawi gitu ya. Setelah pertemuan sebelumnya gitu, kita sekarang ke seri ke-7 ya. Jadi bagaimana gitu bentuk bumi dan alam semesta secara utuh keseluruhan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau secara visual itu agak sedikit kompleks ya, cuma nanti kita akan usahakan membuat sebuah visualisasi dalam bentuk 3 dimensi secara artificial intelligence gitu ya, insya Allah, jika Allah sudah memberikan dananya gitu. Jadi ini ada bumi gitu ya, secara gambaran ini bumi bentuknya persegi gitu ya, kan karena dihamparkan itu ya, sebenarnya kalau misalnya kita hampar sajadah ya pasti bentuknya persegi atau persegi panjang gitu kan, tidak mungkin bentuknya bola itu dihamparkan gitu kan, karena maknanya makna umum seperti itu. Kalangan ahli tafsir dengan makna umum ini sebenarnya banyak sekali gitu, seperti tentang kasus-kasus penafsiran Mu'tazilah dan seterusnya gitu ya. Ini dalam sisi agama gitu ya, makna umum dalam hal hadis dan Al-Quran itu memang sangat diperlukan gitu kan, ibaratnya untuk menangkal berbagai macam subhat gitu. Jadi berdasarkan ibaratnya itu pembahasan sebelumnya, jadi bumi yang persegi ini di atasnya itu ada langit pertama, dan di langit pertama, di lapisan langit pertama itu di atasnya ada air gitu, air yang sangat besar jumlahnya. Dan di langit kedua itu ada air juga yang sangat besar jumlahnya. Nah, makanya nanti Nabi Isa turun dari langit kedua itu dengan memegang sayap malaikat gitu, yang diapit oleh 2 malaikat, dan rambutnya itu basah kuyup gitu, seperti habis mandi di jumlah air yang sangat besar kualitas, karena memang di atas langit itu ada air ya, seperti itu. Karena nanti Nabi Isa turun menghancurkan, melelehkan Dajjal itu, seluruh badannya itu basah kuyup, termasuk airnya bahkan sampai menetes gitu, bisa dilihat di hadis yang sahih gitu ya. Begitupun sampai langit ketujuh, semuanya itu di atasnya itu ada air. Nah, di atas langit ketujuh ada Baitul Ma'mur. Dari situ kita akan ketemu kursi Allah. Kursi Allah itu dibandingkan dengan arsy Allah di atasnya itu, ibaratnya itu seperti cincin gelang yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Berarti sangat besar sekali itu arsy Allah itu dibandingkan 7 langit, seperti ya kecil sekali, apalagi 7 bumi ya. Dan setelah kursi Allah itu ada arsy Allah. Nah, maksudnya 7 langit, 7 bumi jika dibandingkan dengan kursi Allah yang berada di atas Baitul Ma'mur, di atas langit ketujuh, itu seperti gelang dilemparkan dalam padang pasir, berarti kecil sekali 7 langit, 7 bumi itu dibandingkan kursi Allah yang berada di atas. Dan kursi Allah jika dibandingkan dengan arsy Allah yang berada di atasnya lagi, itu dibandingkan seperti cincin di tengah padang pasir. Itu kursi Allah dengan arsy Allah, itu kursinya itu cincin, padang pasirnya itu arsy Allah, itu sangat besar berarti. Sementara di atas ibaratnya di atas kursi Allah itu ada air, dan arsy Allah itu di atas air lagi, berarti di atasnya lagi, bahkan masya Allah, berarti Allahu Akbar itu memang Allah itu maha besar gitu. Bahkan gambaran Allah besarnya Allah itu, bayangkan di bawahnya itu kan ada 7 lapis bumi. Di atas langit ini, kita tadi udah ngomong di atas langit ya gambarannya. Kita ini berada di lapis bumi pertama, di lapis bumi kedua, ketiga, keempat, sampai di lapis 7 lapis bumi itu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Mas'ud ya, sahih ini. Di bawah 7 lapis bumi itu ada neraka itu gitu. Bayangkan besarnya kayak gimana gitu, setelah 7 lapis bumi ada neraka gitu kan. Jadi
seluruh makhluk Allah, surga dan neraka, arsy itu termasuk makhluk Allah, termasuk para malaikat yang memikulnya itu, semua makhluk Allah itu berada di antara dua jari jemari Allah. Bayangkan, jari jemari Allah itu sangat besar, sementara kedua tangan Allah itu dua-duanya kanan, dan kita tidak bisa menafsirkan seperti apa bentuknya, karena laisa kamitslihi syai'. Semua bentuk Allah itu tidak ada yang tahu dan berbeda dengan seluruh makhluknya, seperti itu. Jadi sangat besar ya ibaratnya tuh, dan kita tidak bisa memvisualisasikan secara utuh gitu, karena ini luar biasa, sesuatu hal yang nyata namun tidak bisa kita bayangkan secara visual seutuhnya gitu. Nah, itulah mungkin gambaran sederhananya. Lalu gimana dengan sirot dan iya, jadi di lapisan di bumi ini, bumi kita ini yang tadi, lapisan pertama bumi ini yang nanti akan Allah jadikan padang mahsyar ini, nanti ada lapisan bumi kedua, ketiga sampai ketujuh, ke bawahnya itu jadi seperti kayak 5 segi 4 ya, cuman atasnya itu kubahnya itu kubah gitu, atasnya itu kubah, bukan seperti limas gitu. Nah, setelah lapisan bumi ketujuh itu nanti ada sebuah ruangan kosong gitu, yang di bawahnya itu neraka, dan nanti itu dibentangkan syirot. Berarti syirot itu di atas neraka persis setelah lapisan bumi ketujuh. Nah, dari situ supaya kita bisa naik ke surga, berdasarkan hadis ini ada kontarah, namanya jembatan sebelum masuk ke surga. Berarti di antara surga dan neraka ini ada jembatan lagi setelah syirot, itu kontarah gitu. Di situ tempat kita saling menagih hutang antara sesama orang yang akan masuk surga gitu, menagih hutang, menagih misalnya kita udah memukul orang, nanti akan dipukul balas, atau jembatan pembalasan ibarat gitu ya. Nah, dari kontor itu nanti kita akan naik ke surga gitu. Jadi surga dan neraka itu sudah jelas sekali kalau dalam bentuk alam semesta berdasarkan kitab suci. Lain dengan berdasarkan apa sih ibaratnya itu, berdasarkan sains ateisme ya. Galaksi bentuknya bola, nanti galaksi Bima Sakti bentuknya bola membentuk sama galaksi Andromeda membentuk sebuah klaster galaksi bentuknya bola. Jadi Allah itu nggak ada. Jadi mereka dalam sains ateisme ini nanti ada multi paralel galaksi yang semuanya terbentuk oleh black hole dengan sendirinya, dan tidak ada campur tangan Tuhan di sini sama sekali, berdasarkan ya sesuai profesor-profesor mereka yang ateis gitu, seperti Michio Kaku dan Profesor Stephen Hawking, yang percaya bahwa ya Tuhan itu atau Allah itu menurut mereka gitu tidak diperlukan lagi, karena sains menjelaskan bahwa Tuhan itu dalam mekanismenya tidak, dalam mekanisme alam semesta tidak diperlukan gitu. Itulah bedanya gambaran alam semesta secara kitab suci dan sains ateisme gitu. Makanya di sini bentuk bumi ini awal adanya. Perbedaan kedua itu seperti pemisah antara kedua visualisasi antara bentuk alam semesta keseluruhan, baik secara kitab suci maupun secara sains ateisme ya. Mungkin ini penjelasan ringkasnya bentuk bumi secara kitab suci dan sains ateisme ya.